Selama ini kita mikir, Indonesia nggak ikut perang dunia, jadi ya nggak ngaruh-ngaruh amat lah ya. Tapi bener nggak sih? Coba nih dipikir, gimana mungkin negara yang nggak ikut perang justru bisa dijajah karena perang dan merdeka juga karena perang? Menurut kamu, perang dunia lebih banyak kasih penderitaan atau justru kesempatan buat Indonesia? Nah, di video ini, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin nggak pernah masuk buku sejarah. Banyak yang mikir Perang Dunia I dan II itu urusan negara-negara barat aja. Padahal, dampaknya sampai juga ke Nusantara. Di video ini, kita bakal bahas gimana perang yang katanya jauh di sana ternyata ikut ngubah sejarah Indonesia. Mulai dari bagaimana konflik geng-geng besar Eropa bikin dunia kebakar, sampai gimana Jepang datang ke Indonesia bukan sebagai pahlawan, tapi penjajah baru. Dan yang paling penting, kenapa semua kekacauan itu justru jadi celah buat kita merdeka? Stay sampai akhir, karena kamu bakal lihat sisi lain dari sejarah. Bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi soal gimana perang yang jauh itu justru membakar semangat kemerdekaan di tanah air kita. Bayangin dunia di awal tahun 1900-an. Negara-negara besar lagi pamer otot. Ada yang saling saingi kekuatan militer, rebutan wilayah jajahan, bahkan balapan bikin kapal perang. Semua merasa paling kuat, tapi diem-diem saling curiga. Eropa saat itu ibarat panci presto yang siap meledak, dan di tengah ketegangan itu, terbentuklah dua kubu besar yang saling menangkap tajam, yaitu Triple Alliance yang isinya negara Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, dan Triple Entente yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia. Dua geng besar ini udah kayak murid-murid bermasalah di sekolah yang dari dulu nggak akur, tapi masih nahan diri buat nggak bikin keributan. Tapi semuanya berubah di musim panas, tepatnya saat Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hungaria, sedang dalam perjalanan resmi bersama istrinya pada 28 Juni di Sarajevo, 1914. Tiba-tiba, dari tengah kerumunan, muncul seorang pemuda bernama Gavrilo Princip. Ia seorang nasionalis muda dari Serbia. Dengan satu tembakan, dia mengubah sejarah dunia. Franz Ferdinand dan istrinya tewas. Austria-Hungaria murka. Mereka menuduh pemerintah Serbia ada di balik serangan itu, dan mulai menyusun rencana pembalasan. Tapi, Austria-Hungaria nggak berani bergerak sendiri. Mereka takut Rusia, si abang besar Serbia, bakal ikut campur. Jadi, mereka minta dukungan dulu ke Jerman. Pada 5 Juli, Kaisar Wilhelm II ngasih dukungan penuh, yang dikenal sebagai cek kosong alias carte blanche. Austria-Hungaria pun makin berani, dan pada 28 Juli, mereka resmi menyatakan perang ke Serbia. Itulah titik awal dari runtuhnya perdamaian Eropa. Efek domino pun dimulai. Rusia memobilisasi pasukannya untuk membela Serbia. Jerman, yang nggak suka gerakan Rusia itu, langsung nyatakan perang ke Rusia, dan tak lama kemudian juga ke Prancis. Untuk bisa nyerang Prancis, Jerman menerobos Belgia, negara netral yang kebetulan punya perjanjian perlindungan dengan Inggris. Jadi, Inggris pun ikut masuk ke gelanggang. Italia awalnya gabung Triple Alliance, tapi malah belok ke blok lawan setelah dijanjikan wilayah Dalmatia. Sementara itu, Turki Utsmani dan Bulgaria masuk ke pihak Jerman dan Austria-Hungaria. Perang ini pun berubah jadi konflik global, yang mana koloni Eropa di Asia dan Afrika ikut terbakar, dari medan di Eropa sampai Timur Tengah. Di tengah kekacauan itu, muncul satu negara besar yang awalnya duduk manis, Amerika Serikat. Kala itu, Amerika yang dipimpin Presiden Woodrow Wilson memilih netral. Tapi Jerman malah bikin blunder. Kapal Lusitania, yang merupakan kapal transatlantik yang bawa ratusan penumpang Amerika, tenggelam kena torpedo Jerman di tahun 1915. Rasa marah publik Amerika makin memuncak waktu Jerman ketahuan ngirim pesan rahasia ke Meksiko yang ngajak mereka nyerang Amerika dari selatan. Gila nggak tuh? Akhirnya pada 1917, Amerika nggak tahan lagi. Mereka resmi masuk perang, merapat ke kubu sekutu. Sementara itu, Rusia justru hancur dari dalam. Revolusi meledak, Tsar Nicholas II digulingkan,
dan pemerintahan Bolshevik baru memilih hengkang dari perang lewat perjanjian Brest-Litovsk pada 1918. Jerman sempat girang karena bisa fokus ke barat, tapi ternyata kekuatan gabungan sekutu yang diperkuat Amerika meluncurkan serangan besar-besaran di front barat. Dalam waktu 100 hari, pasukan Jerman mundur. Kacau, dan satu persatu sekutu mereka, Bulgaria, Turki Utsmani, Austria-Hungaria, dan Jerman, pada 11 November 1918, nyerah. Hari itu dikenal sebagai Hari Kejahatan Senjata. Sementara itu, krisis kecil terus meletup, mulai dari rebutan koloni di Maroko, 2 kali konflik Balkan yang makin memperkeruh hubungan Serbia dan Austria-Hungaria, sampai perlombaan senjata yang gak masuk akal. Semua itu kayak bara api yang nunggu satu percikan. Dan percikan itu datang dari Sarajevo. Perang Dunia I juga memperkenalkan taktik perang yang bikin dunia bergidik, yang dikenal dengan Perang Parit. Di front barat, pasukan menggali parit sepanjang puluhan kilometer. Parit-parit itu jadi rumah, kubu, sekaligus kuburan bagi banyak tentara. Hujan, lumpur, kutu, dan penyakit kayak disentri dan tifus jadi makanan sehari-hari. Jerman lalu memperkenalkan gas beracun di tahun 1915. Inggris merespons dengan masker gas pertama. Bahkan, pesawat mulai digunakan buat pengintaian dan pertempuran udara. Teknologi perang berkembang pesat, muncul senjata mesin, tank, komunikasi radio, hingga gas master. Semua muncul pertama kali di skala besar di perang ini. Setelah perang berakhir, dunia nggak pernah sama lagi. Lebih dari 16 juta tentara dan warga sipil tewas. Ekonomi global kacau. Perempuan mulai memasuki dunia kerja menggantikan pria yang gugur. Pandemi flu Spanyol tahun 1918 menyebar lewat mobilisasi perang, menewaskan puluhan juta jiwa. Dan di tengah kehancuran itu, lahir trauma kolektif. Sampai dunia bersumpah untuk jangan sampai ini terulang lagi. Tapi sejarah selalu punya cara mengulangi dirinya. Karena 21 tahun kemudian, dunia kembali terbakar oleh Perang Dunia Kedua. Bayangin, baru aja pulih dari luka besar Perang Dunia Pertama, orang-orang mikir, udahlah itu perang paling parah, nggak bakal kejadian lagi. Tapi sejarah punya cara sendiri buat bercanda. Setelah gencatan senjata pada tahun 1918, Eropa bukan jadi tempat damai, malah kayak bara dalam sekam. Perjanjian Versailles yang katanya bakal bikin dunia aman, justru bikin Jerman makin geram. Bayangin, negara kalah disuruh bayar ganti rugi raksasa, pasukan dipretelin, wilayah dipotong-potong. Ini yang bikin rakyat Jerman frustasi, marah, dan merasa dihina. Lalu, muncul sosok yang siap mengobarkan kemarahan itu, Adolf Hitler. Dari orator jalanan jadi pemimpin Jerman, dia nawarin satu hal, yaitu kejayaan. Dengan bumbu ideologi fasis dan supremasi ras, dia bawa Jerman kembali bangkit, sambil diam-diam bangun kekuatan militer. Tahun 1930-an, bukan cuma Jerman yang menggila. Di Italia, Mussolini pengen bikin Romawi versi modern. Di Jepang, militaris garis keras mulai ekspansi ke Asia. 3 negara ini akhirnya sepakat untuk bikin geng, dan lahirlah blok poros, yang terdiri dari Roma, Berlin, dan Tokyo. Sementara itu, Inggris dan Prancis masih trauma perang. Mereka pilih pendekatan appeasement, yaitu ngalah, asal nggak perang lagi. Hitler dikasih Sudetenland, yang sekarang dikenal Republik Ceko. Austria disatuin ke Jerman, tapi ketika 1 September 1939, Jerman nyerbu Polandia. Barulah dunia sadar, ini bukan cuma gertakan, ini perang. Inggris dan Prancis akhirnya bersuara, cukup, dan boom, Perang Dunia Kedua resmi dimulai. Dalam waktu singkat, Jerman melaju kayak badai. Polandia jatuh, Prancis tumbang, Inggris dibom siang malam. Di Asia, Jepang ikut-ikutan. Dan pada 7 Desember 1941, mereka menyerang Pearl Harbor. Amerika Serikat yang tadinya ogah ikut, langsung terjun ke medan laga. Dunia pun terbagi 2, yakni blok poros yang terdiri dari Jerman, Italia, Jepang, dan blok sekutu yang terdiri dari Inggris, AS, Uni Soviet, dan negara-negara lain yang pengen menghentikan ambisi gila para diktator. Perang ini nggak kenal batas. Di Eropa, tank Jerman melaju sampai pinggiran Moskow. Di Afrika, pasukan saling tembak di tengah gurun. Di Asia, Jepang menyapu wilayah dari Filipina sampai ke Indonesia. Ya, Indonesia juga kebagian. Waktu Belanda jatuh ke tangan Jerman,
pemerintahan kolonial kita goyah. Lalu Jepang datang, bawa janji palsu. Asia untuk Asia. Padahal, mereka datang bukan buat membebaskan, tapi mengeksploitasi. Tahun 1942, Jepang resmi menduduki Indonesia. Selama pendudukan Jepang, rakyat Indonesia hidup susah. Jadi buruh, kelaparan, dan terjadi penyiksaan. Tapi di balik penderitaan itu, benih kemerdekaan mulai tumbuh. Jepang tanpa sadar membuka jalan bagi para nasionalis dengan ngasih pelatihan militer, izin organisasi, bahkan janji kemerdekaan. Tapi akhirnya, saat bom atom dijatuhkan ke Hiroshima dan Nagasaki di Agustus 1945, Jepang nyerah. Dunia menghela napas panjang. Perang Dunia II selesai. Kalau kita bicara soal Perang Dunia II, mungkin yang terbayang pertama adalah Eropa yang hancur lebur, tank-tank Nazi Jerman, pesawat tempur Amerika, atau bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi, bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini memang tidak mengirimkan pasukan dalam Perang Dunia II, karena secara geografis, letaknya jauh dari pusat konflik utama di Eropa. Indonesia saat itu masih Hindia Belanda, bukan negara maju yang memiliki kekuatan militer mandiri. Tapi dampaknya luar biasa besar. Bahkan, bisa dibilang, tanpa Perang Dunia II, kemerdekaan Indonesia mungkin tidak akan terjadi secepat itu. Mari kita tarik waktu ke awal 1940-an. Dunia sedang kacau. Di satu sisi, Jerman di bawah Adolf Hitler mengguncang Eropa. Di sisi lain, Jepang sedang tumbuh sebagai kekuatan baru yang ambisius. Jepang tidak hanya ingin menjadi kuat secara militer dan ekonomi. Mereka ingin menjadi penguasa kawanan. Misi Jepang ini sangat bergantung pada bahan mentah dari luar negeri untuk menggerakkan industrinya. Dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyimpan semua yang Jepang butuhkan. Minyak bumi, karet, timah, bauksit. Surga logistik untuk negara yang bersiap perang. Pada 8 Desember 1941, Jepang resmi masuk Perang Dunia II dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini bukan cuma jadi pemicu Perang Pasifik, tapi juga sinyal dimulainya ekspansi besar-besaran Jepang ke Asia Tenggara. Dan benar saja, dalam hitungan minggu, Jepang melumat satu persatu koloni negara-negara barat. Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indochina. Lalu giliran Indonesia. Jepang mendarat pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Kenapa Tarakan? Karena di sanalah salah satu sumber minyak bumi terbesar yang dikuasai Belanda berada. Setelah itu, Jepang terus bergerak cepat menyerang Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin hingga Palembang. Pasukan Belanda yang kelelahan dan kalah jumlah akhirnya menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Sejak saat itu, Indonesia resmi jatuh ke tangan Jepang. Masa pendudukan ini berlangsung selama 3,5 tahun, dari 1942 hingga 1945. Singkat, tapi penuh luka. Jepang menjadikan Indonesia sebagai mesin perang. Segala sumber daya dikeruk untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Para petani dipaksa menyerahkan padi mereka, harga beras dan gabah diatur, dan rakyat tidak bisa menolak. Di desa-desa, ribuan orang dijadikan romusha, atau tenaga kerja paksa yang diangkut untuk membangun benteng, jalan, hingga jalur kereta api. Banyak dari mereka tak pernah kembali. Di bidang sosial, tekanan semakin berat. Kelaparan merajalela karena rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen. Penyakit menyebar dan akses ke pengobatan sangat terbatas. Tak sedikit keluarga yang kehilangan ayah, suami, atau anak laki-lakinya karena diangkut paksa menjadi pekerja perang. Jepang juga berusaha menghapus jejak barat di Indonesia. Bahasa Belanda dilarang. Sekolah-sekolah diganti kurikulumnya. Bahasa Jepang diajarkan, bendera Jepang dikibarkan di hari-hari besar. Lagu kebangsaan Jepang dikumandangkan setiap upacara. Bahkan, sistem kalender Jepang pun diberlakukan. Ini semua adalah bagian dari strategi besar untuk mengganti identitas bangsa Indonesia. Tapi anehnya, dari masa kelam ini justru muncul benih-benih kemerdekaan. Saat Jepang mulai kalah di medan perang, mereka khawatir Indonesia akan memanfaatkan situasi untuk melawan. Maka, untuk meredam perlawanan, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Mereka membentuk badan-badan seperti BPUPKI dan PPKI. Ini yang kelak merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Di sisi lain, banyak pemuda Indonesia diberi pelatihan militer. Tujuannya memang untuk membantu Jepang berperang, tapi pengetahuan itu kelak menjadi modal penting dalam perjuangan bersenjata. Ketika Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi kekosongan kekuasaan.
Tak ada lagi Jepang, dan Belanda belum kembali. Kesempatan itu tidak disia-siakan. 2 hari kemudian, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, jalan menuju kemerdekaan tidak serta-merta mulus. Belanda datang kembali dengan dukungan sekutu, ingin merebut kembali bekas jajahannya. Maka terjadilah Perang Kemerdekaan, sebuah perang panjang yang berlangsung hingga 1949. Sebelum akhirnya Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi, meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam Perang Dunia II, perang itulah yang membuka pintu perubahan besar. Indonesia jadi medan tempur, sasaran invasi, tempat eksploitasi. Tapi di saat yang sama, perang itu pula yang menggoyahkan dominasi kolonial Belanda, mengajarkan rakyat Indonesia cara berorganisasi, dan membentuk generasi pejuang yang siap mengambil alih nasib bangsanya sendiri. Dari reruntuhan Perang Dunia II, lahirlah satu bangsa baru, yaitu Indonesia yang merdeka. Meski Indonesia nggak secara resmi ikut Perang Dunia I atau II, dua konflik global itu tetap menyisakan luka dalam. Kita memang bukan pemain utama, tapi kita ada di panggung, terjepit di antara kekuasaan, dijajah, dipaksa, lalu ditinggalkan. Tapi, justru dari runtuhan itulah, ada celah sempit kekosongan kekuasaan yang melahirkan momentum kemerdekaan. Saat dunia sibuk meratapi perang, Indonesia justru bangkit dan menyatakan, "Kami merdeka." Dan mungkin itu yang paling gila dari sejarah ini. Kalau kamu hidup di zaman itu, apa yang paling kamu takuti? Ledakan bom? Penjajahan Belanda? Kekuasaan Jepang yang penuh propaganda? Atau justru masa kekosongan setelah perang yang serba nggak pasti? Tulis jawaban kamu di kolom komentar, karena obrolan sejarah nggak berhenti di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di Kronologi, kita nggak cuma belajar sejarah, kita ngerasain kenapa itu semua penting.